kembali bersama saya Carla Yuls yang akan memandu acara High Tea with HN Special Talk Show pada hari ini. Di episode kali ini kami menghadirkan bintang tamu spesial. Ada Ibu Liliana Tanu Sudibyo selaku Executive Chairwoman of MNC Group beserta Bapak Wanto Ngali selaku Head of Marketing and Business Development dari Nava Park. Halo Bapak, halo Ibu, semuanya halo Ibu. Wah luar biasa, saya senang sekali bisa duduk kembali bersama Ibu dan juga tentunya bertemu dengan Bapak ya. Kali ini pastinya untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang Luxury Home of Wellness. Nah, bagi yang belum tahu bahwa Nava Park ini merupakan sebuah hunian eksklusif di kawasan BSD City dengan berbagai fasilitas mewah dan lengkap. Sebelumnya mari kita lihat tayangan video berikut ini. Botanic Park is one of the private facilities exclusive to Nava Park residents. With a sprawling garden spanning approximately 10 hectares, we can engage in various outdoor activities every day. The presence of the Botanic Park facility can enhance the premium value for Nava Park residents. As a result, Nava Park has been crowned as the first mixed-use residence to receive an award from Greenship Neighborhood, earning a platinum rating from the Green Building Council Indonesia. Rencananya hari ini kita akan ngobrol bareng membahas mengenai Luxury Home of Wellness. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih Ibu sama Bapak. Kita akan membahas gimana sih pentingnya lingkungan yang sehat, apalagi untuk hunian sehari-hari kita buat keluarga dan juga orang-orang tercinta. Nah, ini sudah menjadi sebuah fakta bahwa rumah dan lingkungan tempat tinggal sekitar itu sangat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup kita itu sehari-hari. Tidak hanya itu, belakangan konsep kesehatan di rumah menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan dan renovasi rumah. Hal ini karena lingkungan tempat tinggal dipercaya menentukan 80 hingga 90% dari kesehatan kita. Setuju nggak Bu ya? Benar ya Bu ya? Kalau bahwa lingkungan yang sehat, apalagi buat orang-orang yang kita sayang itu sangat-sangat penting. Dan maka dari itu, untuk menciptakan sebuah hunian yang nyaman dan sehat tentu tidaklah mudah. Diperlukan beberapa usaha untuk mewujudkannya. Maka dari itu, perbincangan hari ini kita akan membahas seputar hunian yang tidak hanya mewah, namun juga sehat dan pastinya nyaman. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng ya Bapak dan Ibu. Udah siap ya? Iya, Oke, siap. baik begitu. Ibu, hari ini kabarnya gimana dulu nih Bu? Udah sehat? Gimana? Bahagia? Pasti ya Bu ya? Pasti sehat. Pasti wah, bercanda aja gitu ya. Pasti ya Bu, makin cantik aja. Dan Bapak Thank gimana you. kabarnya? Luar biasa setiap hari. Wah, setiap hari ya, puji Sehat. Tuhan. Mungkin ngobrol-ngobrol bareng Ibu dulu nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang pastinya tentang tema kita hari ini, yaitu Luxury Home of Wellness. Bagi Bu Lina sendiri, mungkin kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di dalam rumah nih Bu, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga? Kegiatannya banyak sekali. Kalau dari di dalam rumah itu biasanya kita berkumpul bersama, kita bisa nonton bareng, biasanya kita sering makan bareng juga kan, selalu sebagai family kita makan bareng. Kalau kegiatan masing-masing kan memang rutinitas kita beda-beda, tapi kadang-kadang kita bawa kerjaan kita ke rumah, kita duduk di meja yang panjang, terus semua pada kerja, tapi di meja yang panjang gitu. Jadi kegiatannya tetap berkumpul, tapi meskipun ada kerjaan masing-masing gitu. Jadi ada kegiatan seperti itu, dan juga kadang-kadang cucu-cucu juga datang gitu, jadi bermain sama cucu. Kalau setiap hari minggu itu kita selalu ada doa keluarga seperti itu. Jadi kegiatannya selalu ada gitu. Memang Pasti banyak ada. ya Bu ya kegiatannya, mungkin Iya. dari kerja aja bisa bareng ya, Bisa di dalam bareng. rumah ya Bu ya. Terus juga berkumpul bersama, meluangkan waktu bersama, makan bareng keluarga itu sangat penting ya, karena Iya. makanan juga menyatukan Iya. keluarga bareng-bareng. Nah, kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu Liliana, seberapa penting sih menciptakan rumah yang benar-benar nyaman dan pastinya aman buat keluarga? Itu sangat penting sekali, karena rumah yang nyaman itu membuat kita betah di rumah dan membuat kita lebih nyaman ya, karena anak-anak juga merasa homey di rumah, jadi mereka tidak senang
zaman sekarang itu orang kelayapan gitu ya. Kalau bahasa apa itu ya, bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya ya. Jadi anak-anak itu lebih betah di rumah karena fasilitasnya ada, dan kita juga sudah membiasakan mereka dari kecil di rumah, dan mereka itu lebih suka masakan rumah juga gitu, karena mama saya juga masakan. Jadi itu yang bikin kita itu merasa rumah itu sebagai satu yang mempersatukan kita gitu ya. Benar. Jadi sangat-sangat luar biasa rumah yang nyaman itu, di mana anak-anak itu bisa kembali ke rumah dan merasa nyaman di situ. Wah, satu kata itu berarti kuncinya adalah homey. Itu kata homey itu benar-benar kita bisa jadi diri kita sendiri, bareng keluarga, nyaman, dari kita bisa dibilang bersama-sama ataupun kerja bareng aja tetap bisa rasa homey ya Bu ya. Luar biasa. Nah Ibu, kan tema kita hari ini itu luxury home of wellness. Bagi Ibu sendiri tuh untuk menciptakan lingkungan apalagi tempat tinggal sehari-hari yang pastinya sehat dan juga baik buat keluarga itu gimana sih Bu? Ya tentunya kalau keluarga di rumah yang sehat, maksudnya itu pastinya keluarga itu sangat nyaman ya. Arti rumah sehat itu maksudnya halamannya luas ya, terus kita di lingkungan yang bebas polusi tentunya. Dan karena di Jakarta nggak bisa bebas polusi, tapi di rumah kita harus di dalam rumah kita bisa membuat dia bebas polusi dengan air freshener, dengan sesuatu yang kita menjaga rumah itu tetap nyaman, tetap baik. Itu kita harus melakukan semuanya, itu usaha kita sendiri gitu. Jadi setiap dari penghuninya juga menjaga rumah dengan baik, dengan misalnya naruh segalanya itu nggak boleh sembarangan, gitu ya. Jadi nyaman, rapi. Terus penataan interior, penataan semuanya itu tertata rapi, itu membuat kita nyaman juga di rumah. Betul, berarti memang segala faktor dari kebersihan, kerapian itu menentukan juga kesehatan untuk keluarga Ibu dan Ibu sendiri ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau sekarang untuk Bapak nih, selaku dari Head of Marketing and Business Development dari Nava Park, Bapak gimana nih pendapat Bapak untuk menciptakan hunian yang benar-benar bisa dibilang itu sehat, terus rapi, dan pastinya bersama keluarga itu bisa berkumpul bersama. Kalau Bapak gimana pendapatnya? Ya, jadi sebuah rumah itu kan kita lihat selain rumah tapi juga lingkungannya. Tapi kalau kita lagi bicara spesifik rumah itu sendiri, ya kita butuh rumah sehat ya, sesuatu yang penerangannya bagus, pencahayaan bagus, dan sirkulasi udara juga bagus. Itu selain membuat sehat, kita biasa kalau lihat sehat mungkin bukan lihat dari satu sisi ya, tapi lihatnya sehat tuh jasmani dan rohani. Dan kedua, biasa kalau kita kaitkan, kalau udah sehat itu biasa bahagia. Kalau udah biasa bahagia itu produktivitasnya pun juga meningkat. Jadi nanti linknya nyambungnya tuh lengkap nanti semuanya. Jadi itu hal yang sangat penting. Nah, dalam hal ini kalau untuk kita ngomong rumah-rumah yang di Nava Park juga kita buat desain-desain yang mulai dari pencahayaan sampai sirkulasi udara sampai cross ventilation semua udah kita siapkan. Jadi kita hanya tinggal udah feelingnya aja udah sejuk dan udah cozy dan ya itu tadi berasa bahagia. Wah. Kalau misalnya berbicara lebih dalam lagi nih Pak tentang konsep rumah yang ditawarkan oleh Nava Park, mungkin fasilitas utama atau mungkin dari sistem edukasinya mungkin tentang kesehatan, apalagi tema kita hari ini adalah luxury home of wellness ya. Jadi gimana menurut Bapak yang ditawarkan dari Nava Park? Iya, Nava Park tuh lokasinya di tengah-tengah BSD City. Betul. Nah, BSD City pun sendiri udah mengacu konsep green ya. Nah, Nava Park ini yang menarik, kita sangat mementingkan dengan kesehatan. That's why kita mendapat sertifikat Green Chip kategori Platinum dengan nilai tertinggi. Jadi itu cukup sangat membanggakan. Kenapa? Karena dari total 7 penilaian itu, kita dinilai yang paling tertinggi di antara kawasan-kawasan yang lainnya. Karena kita memberikan satu hijau yang paling besar. Kedua, kita dinilai ekologi tanahnya. Terus juga hal dilihat dari waste management, semuanya kita sangat baik pengaturannya. That's why kenapa kita dipilih jadi memenangkan Green Chip dengan nilai tertinggi, kategori Platinum. Wow, sampai kategori platinum ya, saking juga memang benar-benar sudah konsep dan desain utamanya itu memang didesain bukan hanya mewah, nyaman, tapi juga memang pastinya sehat buat penghuni ke depannya semua. Wah, nah sekarang ini beralih ke Ibu nih.
Biasanya Ibu kalau dalam mungkin proses desain atau penataan rumah, apakah Ibu sering terlibat nih Bu? Mungkin pemilihan, oh vas itu kayaknya bagus nih untuk desain warna yang seperti ini. Atau mungkin pencahayaannya cocok nih kalau misalnya kita taruh benda ini dalam rumah, gimana Bu? Pastinya terlibat ya. Saya kalau dari pembangunan rumah, Wow. pada umumnya saya terlibat dari awal, biasanya dari perencanaannya. Jadi dari pada saat kita menentukan ruang-ruang mana yang harus kita adakan di rumah itu. Jadi jumlah ruangnya berapa, apa saja yang ada di dalam rumah itu. Kita kan biasanya ada home theater, terus kita ada gym gitu, terus ya ada beberapa ruangan-ruangan yang kita sediakan untuk melengkapi dan supaya penghuninya nyaman. Karena kita tahu bahwa di luar macet gitu ya, jadi kita udah lebih baik di rumah aja aktivitasnya, kebanyakan di rumah gitu. Jadi nonton di rumah gitu bareng-bareng sama anak-anak. Jadi itu yang kita lakukan. Wah. Dan kalau Ibu mungkin ada pertimbangan khusus nggak mungkin dari desain? Mungkin kalau dalam mempertimbangkan misalnya kayak Ibu sendiri barusan juga mengatakan bahwa oh ya ada sedikit kayak oh gimana caranya untuk menciptakan hunian yang benar-benar nyaman buat keluarga, anak-anak Ibu, cucu-cucu Ibu. Dan kemudian kalau misalnya dari cahaya, pencahayaan gimana dulu? Atau fasilitas udara, ventilasi cahaya itu gimana? Iya, tentunya setelah dari perencanaan kita juga melihat desain apa yang mau diterapkan di rumah itu gitu. Jadi saya lebih senang ke arah ke modern tapi klasik gitu. Jadi klasik modern, bukan terlalu modern tapi maksudnya ada klasiknya. Jadi banyak windows, jadi lebar gitu, banyak jendelanya sehingga matahari masuk, dan kalau kita buka jendelanya juga banyak udara dari luar masuk juga gitu. Jadi itu yang kita selalu pertimbangkan. Dari udara, terus pencahayaan itu harus sekali, dan kita suka dengan taman yang luas, yang banyak dengan pohon-pohon ya, itu yang kita suka. Jadi dengan adanya green itu sangat bagus tadi seperti Pak Wanto katakan, memenangkan green itu bagus banget. Konsep hidup untuk kedepannya berarti memang terus diciptakan udara yang sehat, dan pastinya buat keluarga itu semuanya kayaknya adem aja di rumah gitu ya, bersama-sama. Apalagi kalau misalnya kita weekend pastinya juga sering bareng keluarga ya di dalam rumah, biasa mungkin have fun aja dalam rumah, makan bareng seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Nah kalau mungkin ada inspirasi atau referensi yang Ibu dapatkan selama mendesain rumah, mungkin dari dulu sampai sekarang ini. Inspirasi itu sangat memang sangat berguna ya. Tentunya pada saat saya pergi kemanapun di Jakarta atau di luar negeri, saya selalu melihat desain apapun yang menarik bagi saya selalu capture dengan handphone saya. Biasanya saya foto gitu, saya keep referensinya. Jadi kalau saya melakukan renovasi atau mau apa gitu, jadi saya bisa ada referensinya itu. Tetap ya, berarti dimanapun itu tetap bisa dapat referensi ya Bu ya? Bisa banget. Jadi selama kita mungkin kemanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, referensi itu ternyata bisa dapat juga dan bisa jadikan inspirasi ya Bu ya. Dan kemudian nih untuk Bapak Wanto, gimana Pak kalau mungkin ada desain khusus mungkin dari arsitek ataupun mungkin dari desainer dari Hunian Nava Park ini Pak, mungkin ada desain khusus yang ditawarkan kepada para penghuni atau calon penghuni nih Pak dari Nava Park, bisa jelaskan Pak? Iya, jadi kalau untuk desain rumahnya itu kita setiap cluster pasti berbeda, dan kita menggunakan konsultan di luar ya. Jadi konsultannya itu pun sudah beberapa kali memenangkan penghargaan di berbagai belahan dunia. Jadi setiap cluster yang kita tawarkan selalu pasti berbeda-beda dan sangat unik. Kedua, tadi disebut Bu Liani suka taman ya. Kita ada satu taman yang sangat kita banggakan yang kita sebut Botanik Park. Luasnya tuh 10 hektar. Dan kalau kita bilang 10 hektar tuh equal dengan 100.000 meter persegi ya. Jadi sangat luas banget. Jadi tujuannya tadi bukan hanya untuk kesehatan tapi juga komunitas. Jadi komunitas yang mati bisa saling bonding sesama interaksi sesama tetangga, sesama penghuni. Terus kedua juga semakin kuat ya quality time bersama keluarga tadi. Jadi bukan hanya olahraga tapi juga buat inspirasi, tapi juga buat edukasi buat anak. Kan sekarang ini kan anak taunya gadget kan, tapi kalau kita kasih ruang terbuka yang hijau, banyak permainan, aktivitas, mereka akan lebih banyak bermain di ruang luar. Nah itu konsep yang kita tawarkan di Nava Park. Wow.
Dan kalau mungkin dari kolaborasi sendiri, mungkin dari Nava Park, mungkinkah ada kolaborasi spesial mungkin dengan ahli kesehatan dan juga arsitek untuk menciptakan desain yang benar-benar eksklusif dari Nava Park? Ya, jadi so far ini kita kalau sebut tadi kolaborasi, kita didesain untuk yang tamannya kita itu dari Singapura yang selama ini sudah membuat desain di Bishan Park ya. Pada satu di Bishan Park kita lihat sangat nilai satu value yang nilai kawasannya yang waktu itu tidak begitu berkembang, tapi begitu dibuat satu taman yang luas berkembang pesat. Nah, idenya kita datang dari sana dan kita buat kita sempurnakan dan kita buat yang jauh lebih bagus. Dan menariknya di tempatnya Nava Park, Botanic Park yang kita tawarkan tuh private, khusus buat penghuni, jadi tidak untuk orang luar. Jadi dengan kata lain, semua yang beraktivitas di dalam itu sebenarnya adalah neighbor, sebenarnya adalah tetangga. Nah, itu yang membuat nanti bondingnya semakin kuat. Nah, kalau ngomongin soal kesehatan kaitannya dengan ini, jadi karena mereka tuh berkumpul, mereka tuh berkomunitas bersama, bahkan menjalankan olahraga bersama, itu yang membuat mereka semakin sehat. Yang tadi saya sebut jasmani dan rohani. Semakin banyak teman, semakin banyak komunikasi, sosialisasi. Jadi bersosialisasi, semakin mereka semakin merasakan tadi kebahagiaan tadi itu. Wah, luar biasa. Jadi kalau komunikasinya sehat, berarti komunitasnya sehat juga ya. Betul sehat sekali. Bersama-sama. Bukan hanya satu rumah, tapi seluruh penghuni yang ada di Nava Park sehat-sehat semuanya ya. Betul. Luar biasa. Mungkin kalau dari Ibu sendiri, mungkin selama ini untuk menciptakan rumah lingkungan yang terbaik buat keluarga Ibu, mungkin salah satu faktor penting yang Ibu bisa jelaskan lebih lagi, mungkin kunci Ibu yang Ibu miliki satu-satunya dan paling berbeda dari orang lain, apa nih Bu? Pertama, rumah itu harus ada di lingkungan yang baik. Oh, Ya, pada saat kita lingkungannya baik, surroundingnya bagus, jadi kita tidak khawatir bahwa rumah itu keamanannya gitu. Jadi kita penting keamanan dari rumah tersebut. Yang kedua juga rumah itu harus terletak di tidak terlalu di banyak keramaian karena terlalu bising. Polusinya juga makin bertambah gitu. Suara ya. Dan suara kalau malam terlalu bising gitu ya. Jadi Benar. harus ada taman yang luas gitu. Itu sangat baik. Dan rumah tentunya yang penting juga di dalamnya gitu loh. Di dalamnya harus nyaman, di dalamnya harus bersih dan semuanya penghuninya itu semua harus betah di rumah itu. Jadi kita lengkapin dengan semuanya fasilitas ya. Itu yang penting. Jadi menurut saya itu. Ya. Wow, jadi memang penting ya Bu ya, bisa dibilang peran di dalam rumah itu untuk membangun lingkungan yang memang baik buat keluarga, kesejahteraan keluarga, supaya komunikasinya itu makin sehat dan juga pastinya makin adem ayem di dalam rumah bersama ya. Dan mungkin Ibu, mungkin bisa dibagikan ke penonton semuanya mungkin, kalau ada tantangan selama ini Bu dalam menciptakan rumah atau lingkungan sehat di dalam keluarga. Tantangannya. Iya, mungkin ada tantangan khusus nih. Tantangannya itu pada saat kita mau membangun rumah tentunya ya. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa dari perencanaan, pada saat perencanaannya matang, kita itu tidak ngerubah-ngerubah lagi di tengah jalan, ngerubah-ngerubah itu sangat costly. Dari perencanaan awal itu juga sudah harus matang dan dengan desain yang sudah kita tentukan, meskipun itu desain dari konsultan, kita juga harus terlibat karena yang tinggal di situ kan kita juga ya. Jadi kita harus terlibat sama mereka. Jadi apa yang ditawarkan konsultan belum tentu juga kita accept karena mungkin beda, maksudnya beda taste dengan kita gitu. Jadi dan kadang-kadang konsultan itu suka menawarkan satu tren. Yang mana tren itu belum tentu cocok dengan tren kita gitu. Kadang-kadang trennya terlalu gimana gitu ya. Jadi kita selalu maunya kita mau seperti ini gitu. Jadi kita harus ungkapkan apa yang kita mau. Karena kita yang tinggal di situ bukan konsultannya. Betul. Iya. Pasti juga dari pengalaman Ibu sendiri ya untuk menjelaskannya itu gimana. Jadi saya lebih suka kalau konsultannya itu very friendly. Kadang-kadang konsultan kan terlalu punya ego ya. Dia mau strict ya Bu gitu menerapkan, ya. Aku menerapkan seperti ini kan nggak bisa kayak gitu. Yang tinggal siapa gitu. Benar-benar yang lebih tahu Ibu ya. Iya, yang tinggal kan kita juga gitu. Benar. Jadi kita harus cari konsultan yang benar dan kontraktornya juga yang reputable juga sih. Untuk membangun rumah harus, kalau kontraktornya nggak bagus nanti takutnya schedule-nya tuh mundur dan banyak-banyak hal-hal yang kita
dikhawatirkan nanti di pembangunannya gitu. Ah, Jadi harus oke. kontraktornya yang reputable. Iya, karena untuk jangka panjang ya Bu, apalagi harus cocok dengan Iya. ibu dan keluarga, bukan mungkin dari sudut pandang mungkin dari konsultan aja ya Bu ya. Nah, berbicara soal tetap masih dalam tantangan. Kalau dari Bapak Wanto sendiri, mungkin tantangan terbesar Bapak dalam menciptakan hunian yang sehat, khususnya di Nava Park. Selama ini apa Pak mungkin? Atau mungkin sebutkan satu aja yang paling berat gitu. Sebenarnya tantangannya lebih ke arah edukasi ya, bagi semua penghuni juga. Jadi banyak yang kita bangun itu sebenarnya untuk kebaikan mereka juga sendiri kan. Tapi ada beberapa yang mungkin masih belum menyadari gitu ya. Misalnya seperti waste management, pembuangan sampah kan kita udah harus bagi-bagikan mana yang organik dan tidak organik atau gimana kan. Nah kadang-kadang itu masih yang beberapa belum tahu, dianggapnya sama aja. Padahal itu sesuatu yang sangat penting kan hal tersebut. Kalau kita bisa udah edukasinya udah bagus dan kita udah bisa mengerti ya kita bisa jaga bumi ini bersama-sama gitu. Iya, memang mungkin masih menjadi salah satu faktor terbesar ya di Indonesia bahwa kayak bisa dibilang untuk memilah sampah itu di Indonesia masih sulit ya untuk masyarakat Indonesia, dan itu masih perlu edukasi untuk memisahkan yang namanya sampah organik, food waste, dan yang bisa di-recycle yang mana ya Pak ya. Betul ya Bu ya? Wah, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, mungkin kalau program edukasi yang tepat untuk Nava Park saat ini atau bahkan ke depannya apa Pak? Ya sebetulnya tuh bukan tolak ukur, titik baliknya kita Green Ship Certificate yang kita dapatkan itu sebenarnya kita harapkan menjadi satu inspirasi bagi semua another kawasan atau another developer ya untuk membuat semakin bumi ini kita semakin hijau. Jadi hal ini kita juga lagi pikirkan untuk bisa jadi inspirasi dengan memberikan banyak edukasi kepada banyak orang maupun yang kita terpikirkan ya, memberi edukasi pada katakan anak-anak sekolah yang baru-baru mengenai konsep citizenship ini, karena startnya harus dimulai dari kita dulu. Nah kalau semuanya bisa menyadari dan mengikuti, dan itu akan menjadi sebuah budaya, semua akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Wow. Dan kalau mungkin saran dari Pak Wanto sendiri nih, mungkin bagi calon penghuni dari Nava Park, mungkin untuk hunian yang sehat, nyaman, dan pastinya mewah, mungkin di-describe dalam satu kalimat nih Pak. Saya udah siapin satu kata-kata. Ya, ini kata-kata indah sih ya. Bila kita mencintai bumi ini akan kembali mencintai kita dengan memberikan udara yang segar, air bersih yang kita minum, dan tanah yang subur untuk memberikan makanan yang sehat buat kita. Itu pesannya. Terima kasih loh Bapak. Dan Ibu Liliana, mungkin ada pesan dan saran juga nggak buat para penonton untuk menciptakan hunian yang benar-benar nyaman, sehat, dan pastinya sejahtera? Pesannya tentunya dalam kita memilih rumah, kita harus melihat lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga harus melihat layout dari rumah itu tersebut cocok dengan keluarga kita tidak gitu. Dan harus ada fasilitasnya tentunya, fasilitas yang mana itu membantu buat mereka untuk tidak banyak di luar, karena kita tahu Jakarta macet dan kita tahu juga bahwa banyak polusi di luar. Jadi kalau kita lebih minimize untuk keluar, jadi anak-anak itu lebih sehat karena pernafasannya nggak terganggu dengan pencemaran, gitu ya, polusi gitu. Jadi itu yang harus dipertahankan untuk melihat rumah yang seperti apa yang sehat dan baik itu. Bagus banget ya. Dan satu lagi juga harus tempatnya tidak jauh dari minimarket atau ya fasilitas-fasilitas itu, supermarket dan juga mungkin tempat ibadah dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang juga lebih convenient ya. Wow. Dan kalau Bapak nih masih ada, saya masih penasaran juga, dan pastinya penonton juga penasaran banget nih, masih tentang Nava Park loh ya Bapak ya. Dan kalau mungkin produk atau tawaran menarik dari Nava Park yang ditawarkan saat ini apa nih? Pasti pada penasaran semua soalnya. Iya, tepat sekali ya. Kita saat ini sedang memasarkan klaster Layton. Itu klaster yang boleh kita katakan sangat eksklusif. Kenapa? Karena boleh kita katakan ya, klaster yang kita sudah terus sempurnakan. Jadi mulai dari tadi disebut rumah sehat. Karena kenapa? Karena plafonnya kita tinggi dan kita menggunakan konsep kita bilang interlocking ya. Jadi plafonnya tinggi itu yang buat tambah nyaman, kemudian pencahayaan, dan kemudian juga untuk sirkulasi udaranya pun sangat bagus. Kedua, kita ada 5 kamar tidur dan semuanya en suite, dan kita sudah siapkan semuanya lift ya. Jadi akses ke atas pun udah sangat nyaman, dan kita banyak
memberikan bukaan-bukaan yang buat tempat katakan buat berkumpul bersama keluarga, dan boleh saya katakan menghilangkan stres lah setiap kali pulang bisa bersama keluarga untuk hangout bersama. Jadi cluster itu yang kita sangat-sangat banggakan, dan kita memberikan satu promo yang luar biasa. Jadi bila bisa katakan KPR Express atau bayar cash, kita kasih tambahan diskon promo yang luar biasa. Wah, luar biasa. Saya jadi penasaran nih, pingin langsung datang ke pameran open house mungkin ya nanti ke Nava Park. Boleh Pak, saya janjian nanti mungkin ya. Ya, backstage ini boleh ya. Terima kasih banyak Ibu Liliana, Bapak Wanto atas waktunya hari ini. Pastinya para penonton ini seru banget dengar penawaran eksklusif dari Nava Park, dan juga pastinya tips dan juga pengalaman pribadi Ibu tentang menciptakan hunian yang nyaman, aman, dan pastinya sejahtera buat para penonton semua. Demikian obrolan seru kami hari ini bersama Ibu Liliana Tamsudibyo dan Bapak Wanto Ngali mengenai Luxury Home of Wellness. Semoga banyak insight yang didapat dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Liliana Tamsudibyo dan juga Bapak Wanto Ngali atas waktu yang diberikan, dan pastinya bisa menjadi inspirasi untuk para penonton semuanya. Terima kasih juga buat para tim dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa follow sosial media @HighEnd Magazine, serta subscribe di website dan juga YouTube HighEnd untuk mengetahui berita fashion dan lifestyle terupdate. Sampai ketemu lagi bersama kami di High Tea with HighEnd Special Talk Show edisi berikutnya. Kami masih punya beberapa guest yang tidak kalah hebat dari hari ini, dan untuk ngobrol terkait topik seru lainnya. Saya Carla Yuls, selaku host pada hari ini, izin pamit dan undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak.